Pengemis kok jadi pengantin, kasihan banget pengantin wanita, hidupnya hancur. Lihat bajunya, memalukan. Masa prajurit Kopassus nikah sama orang kayak gitu? Allah, kenapa ibu memaksaku menikah dengan pria yang bahkan tidak kukenal? Hidupku berubah dalam sekejap. Aku seorang prajurit wanita elit Kopassus dipaksa menikah dengan seorang pengemis oleh ibuku. Tapi 5 hari kemudian semuanya terbongkar. Di hari pernikahanku, aku berdiri di pelaminan, mencoba tetap tegar di depan semua orang. Tapi detik itu, semuanya hancur. Suamiku, pria kumal yang bahkan tak kukenal, tiba-tiba mengambil makanan dari piring yang kupegang. Di depan semua tamu, tatapan mereka berubah, penuh hinaan. Aku ingin pergi, tapi aku bertahan. Aku pikir ini adalah kehancuranku. Sampai hari kelima, saat aku hampir mati dalam misi, dan pria itu datang, ternyata sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Selama bertahun-tahun, aku hidup sebagai prajurit. Aku dilatih untuk menahan rasa sakit, mengendalikan emosi, dan tetap berdiri bahkan ketika dunia runtuh di sekitarku. Tapi hari itu, aku kalah. Bukan di medan perang, melainkan di depan ibuku sendiri. Aku pulang ke rumah setelah mendapat izin mendadak. Awalnya aku berpikir ibuku sakit. Suaranya di telepon terdengar lemah, memanggilku dengan nada yang jarang sekali kudengar. Aku datang dengan perasaan cemas. Namun yang kutemukan, justru sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Rumah itu ramai, terlalu ramai. Kursi sudah disusun rapi, tenda sederhana terpasang di halaman, dan beberapa tetangga mulai berdatangan. Aku berdiri di ambang pintu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. "Bu, ini ada apa?" tanyaku pelan. Ibuku keluar dari dalam rumah, mengenakan kebaya sederhana. Matanya sembab, tapi senyumnya dipaksakan. "Kamu sudah datang, Nak?" Suaranya bergetar. Aku semakin bingung. Sampai akhirnya ia menggenggam tanganku erat. "Hari ini kamu menikah." Aku tertawa kecil. Kupikir itu lelucon, tapi tidak ada satupun orang yang ikut tertawa. "Bu, jangan bercanda," kataku, mulai merasa tidak nyaman. Ibuku justru menunduk. "Ini sudah keputusan ibu." Dadaku langsung terasa sesak. "Dengan siapa?" tanyaku. Suara mulai meninggi. Ibuku tidak langsung menjawab. Ia hanya mengarahkan pandangannya keluar halaman. Dan disitulah aku melihatnya. Seorang pria berdiri di dekat pagar. Pakaiannya kotor, sobek di sana-sini. Rambutnya panjang tak terurus. Kulitnya penuh debu dan lumpur. Aku mengenalnya. Semua orang di kampung ini mengenalnya. Dia pengemis. Langkah kakiku mundur 1 langkah. "Bu, ini nggak masuk akal. Tolong mengerti keadaan ibu." Suara ibuku mulai pecah. "Aku ini prajurit, Bu." Suaraku akhirnya meledak. "Aku punya harga diri, aku punya hidup." Ibuku menangis. Tangannya gemetar saat menggenggam lenganku. "Kalau kamu tidak menikah tuh hari ini, ibu tidak punya alasan lagi untuk bertahan hidup." Aku terdiam. Kalimat itu lebih tajam dari peluru manapun yang pernah kuhadapi. Aku melihat mata ibuku. Ada ketakutan, ada keputusasaan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar tidak berdaya. Aku bisa melawan musuh, tapi aku tidak bisa melawan ibuku sendiri. Beberapa menit kemudian, aku duduk di kamar, menatap diriku di cermin. Kebaya putih sudah dikenakan padaku. Riasan mulai menutupi wajahku. Cantik, tapi kosong. Aku tidak merasakan apapun. Di luar, suara orang-orang mulai terdengar. Musik sederhana diputar. Semua berjalan begitu cepat, terlalu cepat. Aku belum siap. Aku bahkan tidak mengenal pria itu.
Arga. Itu namanya. Nama yang asing, tapi kini melekat sebagai suamiku. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diriku. Ini hanya sementara, bisikku pada diri sendiri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Saat aku keluar dari kamar, semua mata langsung tertuju padaku. Dan di ujung sana, dia berdiri, dengan pakaian kumalnya, menatapku tanpa ekspresi. Suamiku, aku berjalan perlahan di atas karpet merah itu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena gaun pengantin yang kupakai, tapi karena semua mata tertuju padaku. Aku bisa merasakan bisikan mereka. Itu dia, prajurit Kopassus itu, yang nikah sama pengemis. Kasihan sekali. Aku menahan napas. Aku sudah terbiasa dinilai. Tapi tidak seperti ini. Di medan perang, orang menghormatiku. Di sini, aku dipandang rendah. Aku berdiri di sampingnya. Arga, bau tubuhnya samar tercium. Campuran keringat, debu, dan sesuatu yang membuat dadaku semakin sesak. Aku berusaha tidak menoleh. Aku tidak ingin melihatnya. Aku tidak ingin menerima kenyataan bahwa pria ini sekarang adalah suamiku. Di depan kami, seorang jenderal berdiri. Tatapannya tajam, seolah mencoba memahami situasi yang tidak masuk akal ini. Rekan-rekan prajuritku juga hadir. Beberapa menatapku dengan prihatin. Beberapa dengan rasa tidak percaya. Aku menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kecil. Acara berjalan cepat. Ijab kabul selesai. Tepuk tangan terdengar, tapi hambar. Tidak ada kebahagiaan. Hanya formalitas. Aku duduk di kursi pelaminan. Tanganku dingin. Kepalaku terasa kosong. Seorang panitia datang membawa sepiring makanan. Tradisi sederhana. Pengantin makan bersama. Aku mengambil piring itu. Tanganku sedikit gemetar. Aku berusaha tetap tenang. Aku harus kuat. Aku adalah prajurit. Aku menoleh sedikit, hanya sekilas, ke arah Arga. Ia berdiri di sampingku. Diam. Tanpa ekspresi. Untuk sesaat, aku berpikir, mungkin dia juga merasa tidak nyaman. Mungkin dia akan menjaga sikap. Mungkin dia mengerti situasi ini. Tapi aku salah. Sangat salah. Tiba-tiba, tanpa mengatakan apapun, tanpa meminta izin, tangannya bergerak ke arah piring yang kupegang. Aku membeku. Jari-jarinya yang kotor langsung mengambil nasi dan lauk di atas piring itu. Begitu saja. Di depan semua orang. Aku tidak sempat bereaksi. Tidak sempat menarik piring itu. Aku hanya bisa diam, melihatnya. Melihat suamiku makan dari piringku seperti orang yang kelaparan. Suara di sekitarku langsung berubah. Bisikan makin keras. Beberapa orang bahkan tertawa kecil. Aku bisa mendengar semuanya. Jelas. Menusuk. Astaga, gak punya adab. Itu suaminya. Memalukan. Dadaku seperti diremas. Wajahku terasa panas. Aku ingin menghilang saat itu juga. Aku ingin melepaskan gaun ini, lari, dan tidak pernah kembali. Tapi aku tidak bisa. Aku hanya berdiri di sana, dengan senyum yang kupaksakan, dengan harga diri yang hancur sedikit demi sedikit. Arga terus makan, santai, seolah tidak ada yang salah, seolah semua ini normal. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan dari luka tembak, penghinaan. Dan saat itu, aku tahu, pernikahan ini bukan hanya kesalahan, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Malam itu, setelah semua tamu pulang, setelah tenda mulai dibongkar, dan suara bisik-bisik perlahan menghilang dari halaman rumah, aku akhirnya sendirian. Bukan. Lebih tepatnya, aku sendirian bersama seseorang yang tidak kuinginkan. Rumah kecil itu tiba-tiba terasa sempit. Dindingnya seperti menekan dari segala arah. Aku berdiri di depan pintu kamar, masih mengenakan kebaya pengantin yang kini terasa berat dan asing di tubuhku sendiri. Riasan di wajahku mulai luntur. Bukan karena keringat, tapi karena air mata yang sejak tadi kutahan mati-matian.
Aku menarik napas panjang. 1, 2, 3. Aku adalah prajurit. Aku harus kuat. Aku sudah menghadapi situasi yang lebih buruk dari ini. Aku pernah terkepung musuh. Aku pernah melihat rekan gugur di depan mataku. Aku pernah bertahan hidup dalam kondisi tanpa makanan selama berhari-hari. Tapi entah kenapa, menghadapi pria itu justru terasa jauh lebih sulit. Pintu di belakangku berderit. Aku menoleh. Arga masuk. Langkahnya pelan. Masih dengan pakaian yang sama. Masih dengan wajah yang sama. Kotor. Lelah. Dan kosong. Ia tidak mengatakan apapun. Tidak menatapku. Ia hanya berjalan melewatiku. Begitu saja. Seolah aku tidak ada. Seolah kami bukan pasangan yang baru saja menikah beberapa jam lalu. Dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus merasa lega atau semakin sakit. Ia duduk di lantai, bersandar di dinding, tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan. Aku memperhatikannya diam-diam. Ini aneh, sangat aneh. Pengemis yang kukenal di jalan biasanya tidak seperti ini. Mereka berbicara banyak, memohon, atau setidaknya menunjukkan sesuatu. Tapi Arga terlalu tenang, terlalu diam, terlalu tidak sesuai. Aku menggelengkan kepala. Sudahlah Dira, jangan dipikirkan, bisikku pada diri sendiri. Aku masuk ke kamar, menutup pintu perlahan. Dan saat itulah, aku akhirnya membiarkan diriku runtuh. Aku terduduk di lantai. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Semua yang kutahan sejak siang akhirnya pecah. Kenapa? Bu, suaraku lirih. Aku memeluk lututku sendiri. Aku tidak marah pada Arga. Aku bahkan tidak mengenalnya. Aku marah pada keadaan, pada keputusan yang tidak bisa kuhindari, pada hidup yang tiba-tiba berubah tanpa persetujuanku. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya duduk di sana, menatap kosong ke depan, mendengarkan suara napas dari luar kamar. Suara Arga. Pelan, teratur, seolah tidak ada beban. Dan itu justru membuatku semakin tidak mengerti. Hari pertama sebagai istri, aku bangun sebelum subuh. Refleks, kebiasaan sebagai prajurit tidak pernah hilang. Aku langsung merapikan tempat tidur, mencuci wajah, dan bersiap seperti biasa. Tapi saat aku membuka pintu kamar, aku terdiam. Arga sudah bangun. Ia duduk di luar, membersihkan sesuatu. Tangannya bergerak pelan, teliti. Aku mendekat sedikit, dan aku melihatnya membersihkan sepatu. Sepatuku, sepatu dinas yang kubawa dari markas. Aku mengernyit. Apa yang kamu lakukan? Tanyaku dingin. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya tetap bergerak, menyeka bagian bawah sepatu dengan kain lusuh. Ah, ini kotor, jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tidak rendah, tidak juga memelas, hanya datar. Aku menatapnya, lama. Ini bukan sikap pengemis. Tidak perlu, kataku akhirnya. Ia berhenti, lalu meletakkan sepatu itu di samping, tanpa protes, tanpa ekspresi. Aku mengambil sepatu itu dan masuk kembali ke kamar. Entah kenapa, dadaku terasa tidak nyaman. Hari kedua, aku mencoba menghindarinya. Aku keluar rumah lebih pagi. Berpura-pura ada urusan, padahal aku hanya berjalan tanpa tujuan. Aku tidak siap menghadapi kenyataan ini. Setiap orang yang kutemui di jalan, seolah tahu. Tatapan mereka berbeda. Ada yang iba, ada yang penasaran, ada juga yang meremehkan. Aku menunduk. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Aku tidak ingin menjelaskan apapun, karena aku sendiri tidak punya jawaban. Saat aku kembali ke rumah, matahari sudah tinggi. Dan lagi-lagi, aku menemukan sesuatu yang aneh. Rumah itu bersih, sangat bersih. Lantai dipel, peralatan dapur tertata rapi. Bahkan pakaian yang sempat kulempar sembarangan sudah dilipat dengan rapi di atas meja. Aku berdiri di tengah ruangan. Diam. Dia yang melakukan ini, gumamku. Aku melihat ke arah luar. Arga duduk di bawah pohon,
Diam, seperti biasa. Seolah semua yang terjadi di dalam rumah bukan urusannya. Aku mendekat, langkahku pelan. "Rumah, kamu yang bersihkan?" tanyaku. Ia menoleh, sekilas, lalu kembali menatap lurus ke depan. "Iya," hanya satu kata, tanpa penjelasan, tanpa nada bangga. Aku menelan ludah. Perasaan aneh itu muncul lagi. Hari ketiga, aku mulai memperhatikannya. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak bisa mengabaikan kejanggalan itu lagi. Arga tidak pernah meminta apapun, tidak pernah mengeluh, tidak pernah mencoba mendekat. Ia makan seadanya, tidur di lantai, dan melakukan semua pekerjaan rumah tanpa diminta. Aku mulai bertanya-tanya, kenapa dia seperti ini? Aku duduk di kursi, memperhatikannya dari jauh. Ia sedang memperbaiki sesuatu, keran air yang rusak, tangannya cekatan, gerakannya efisien. Seperti seseorang yang terbiasa bekerja dengan sistem. Bukan asal-asalan, bukan coba-coba. Tapi, tahu, aku semakin bingung. Dia sebenarnya siapa? Dan saat itu, sesuatu terjadi. Angin kencang bertiup. Pintu terbuka lebar. Beberapa barang jatuh. Arga berdiri cepat. Refleksnya terlalu cepat. Ia langsung menahan pintu, mengamankan barang-barang yang jatuh, lalu menutup kembali dengan satu gerakan yang presisi. Aku membeku. Itu bukan gerakan orang biasa. Itu gerakan terlatih. Aku pernah melihatnya di markas, di latihan, di medan operasi. Gerakan seperti itu tidak bisa dipelajari di jalanan. Itu butuh latihan, disiplin, pengalaman. Aku menatapnya tajam. Ia kembali duduk, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah gerakan tadi bukan sesuatu yang aneh. Tapi bagiku, itu jelas, sangat jelas. Dan untuk pertama kalinya, sejak pernikahan itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan marah, bukan malu, tapi curiga. Sangat curiga. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh. Potongan-potongan kejadian terus berputar di kepalaku. Cara bicaranya, cara bergeraknya, cara dia memperhatikan detail. Semua itu tidak cocok dengan sosok pengemis. Aku membuka pintu kamar perlahan. Arga masih di luar. Duduk, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu di tangannya. Sebuah benda kecil. Ia melihatnya sebentar, lalu menyembunyikannya dengan cepat saat menyadari aku berdiri di sana. Aku terdiam, jantungku berdetak lebih cepat. "Apa itu?" tanyaku pelan. Ia tidak menjawab, hanya menatapku. Tatapan yang dalam, bukan kosong seperti sebelumnya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Aku tanya, "Itu apa?" Suaraku sedikit meninggi. Beberapa detik hening. Lalu ia berkata, "Tidak penting." Aku mengernyit. Tidak puas. Tapi aku tidak memaksa. Belum. Aku kembali ke kamar. Menutup pintu. Namun malam itu, aku tahu satu hal. Pernikahan ini bukan sekadar kesalahan. Dan pria itu bukan sekadar pengemis. Ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan aku akan menemukannya. Aku tidak lagi bisa melihatnya dengan cara yang sama. Sejak malam itu, sejak aku melihat gerakan cepatnya, sejak aku melihat benda kecil di tangannya yang ia sembunyikan dengan refleks yang terlalu terlatih, semua tentang Arga berubah di mataku. Ia bukan lagi sekadar pria yang dipaksakan menjadi suamiku. Ia adalah teka-teki. Dan sebagai prajurit, aku tidak bisa mengabaikan teka-teki. Aku terbiasa membaca situasi, menganalisis ancaman, mendeteksi sesuatu yang tidak beres. Dan saat ini, semua instingku berteriak. Ada yang salah. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Bukan karena kewajiban, tapi karena aku ingin memastikan sesuatu. Aku membuka pintu kamar perlahan. Arga tidak ada di tempatnya. Aku langsung waspada. Pandangan mataku menyapu seluruh ruangan. Kosong, hening, terlalu hening. Aku berjalan ke dapur, tidak ada.
ke halaman. Tidak ada. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Seorang pengemis tidak akan pergi pagi-pagi tanpa alasan, apalagi tanpa suara. Aku berdiri di tengah halaman, mencoba berpikir. Lalu aku melihat sesuatu. Jejak. Tanah di dekat pagar sedikit tergeser. Seperti bekas pijakan. Aku mendekat. Berlutut. Mengamati lebih dekat. Bekasnya dalam. Terarah. Bukan langkah asal. Ini langkah yang disengaja. Terukur. Aku menarik napas. Dia kemana? Suara langkah terdengar dari belakang. Aku langsung berdiri dan berbalik. Arga. Ia datang dari arah belakang rumah. Tangannya basah. Ada sedikit lumpur di kakinya. Ia menatapku tenang. "Ngapain di situ?" tanyanya datar. Aku menatapnya tanpa menjawab. Beberapa detik. Sunyi. Aku mencoba membaca wajahnya. Tapi seperti biasa, tidak ada yang bisa kubaca. Kosong. Atau mungkin disembunyikan. "Kamu dari mana?" tanyaku akhirnya. "Belakang," jawabnya singkat. "Ngapain?" "Bersih-bersih." Aku mengernyit. "Jam segini?" Ia tidak menjawab, hanya melewatiku, masuk ke dalam rumah. Seolah pertanyaanku tidak penting. Aku menggigit bibir. Ini tidak masuk akal. Tidak ada yang masuk akal dari pria ini. Hari itu, aku memutuskan sesuatu. Aku akan mengawasinya, diam-diam. Aku tidak akan bertanya. Aku tidak akan memaksa. Aku hanya akan melihat dan menunggu. Seperti saat aku mengintai target di medan operasi. Siang hari, aku pura-pura pergi. Aku berjalan keluar rumah, memastikan ia melihatku pergi. Lalu aku berputar, kembali dari jalan belakang. Perlahan, hening, aku menyelinap ke dekat jendela, mengintip. Arga ada di dalam, duduk di lantai, sendiri. Aku menahan napas. Ia mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya. Benda kecil yang semalam kulihat. Kali ini, aku bisa melihat lebih jelas. Itu bukan benda biasa. Itu seperti alat komunikasi. Kecil, tipis. Bukan seperti ponsel murah. Lebih canggih. Ia menatap layar itu sebentar, lalu mengetik sesuatu dengan cepat. Gerakannya cepat, terlatih. Seperti seseorang yang sudah terbiasa menggunakan alat itu. Aku membeku. Pengemis tidak menggunakan alat seperti itu. Pengemis tidak mengetik dengan kecepatan seperti itu. Pengemis tidak... Aku menelan ludah. Kering. Sangat kering. "Siapa kamu sebenarnya?" Bisikku pelan. Tiba-tiba, Arga berhenti. Tangannya berhenti di udara. Perlahan, ia menoleh ke arah jendela. Ke arahku. Aku langsung mundur. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia melihatku? Aku menempel ke dinding. Diam. Tidak bergerak. Beberapa detik terasa seperti menit. Aku tidak berani mengintip lagi. Aku tidak berani bernapas terlalu keras. Setelah beberapa saat, aku mendengar langkah kaki. Menjauh, aku menghela napas pelan. Aku tidak tahu apakah dia sadar atau tidak. Tapi satu hal pasti. Aku tidak boleh ceroboh. Malamnya, aku mencoba bersikap biasa. Aku duduk di kursi, berpura-pura membaca sesuatu. Padahal pikiranku tidak di situ. Aku memperhatikannya dari sudut mata. Arga duduk di lantai, seperti biasa. Diam. Tapi kali ini, aku melihat lebih detail. Cara ia duduk. Tegak. Tidak santai seperti orang biasa. Punggungnya lurus. Bahu rileks tapi siap. Itu posisi siaga. Aku pernah diajarkan posisi itu. Di pelatihan. Untuk siap bergerak kapan saja. Aku menelan ludah lagi. Semakin jelas. Semakin tidak bisa disangkal. Ia bukan orang biasa. "Aku tanya sesuatu," kataku tiba-tiba. Ia tidak langsung menjawab, hanya menatapku. "Iya." Nada datar, selalu datar. "Kamu sebenarnya siapa?" Sunyi. Ia menatapku, dalam. Lebih lama dari biasanya. Aku tidak mengalihkan pandangan. Aku menantangnya. Untuk pertama kalinya. Beberapa detik berlalu. Lalu ia berkata, "Suamimu." Aku mengepalkan tangan. "Jangan main-main," suaraku menegang.
Ia tidak bereaksi, tidak tersenyum, tidak marah. Hanya diam. Aku berdiri. Langkahku mendekat. "Kamu bukan pengemis," kataku tegas. Matanya sedikit berubah. Hanya sedikit. Tapi aku melihatnya. Ada sesuatu di sana. "Kamu pikir aku bodoh?" lanjutku. Ia tetap diam. Aku semakin dekat. Hanya beberapa langkah dari dirinya. Aku lihat cara kamu bergerak, cara kamu bicara, cara kamu menggunakan benda itu. Suaraku semakin pelan, tapi tajam. Semua itu bukan milik pengemis. Sunyi, tegang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Kencang, sangat kencang. Ia akhirnya berdiri, perlahan. Gerakannya tenang, tapi berat. Seperti seseorang yang membawa sesuatu. Beban, rahasia. Ia menatapku. Lebih dekat sekarang. Jarak kami hanya beberapa langkah. Aku bisa melihat matanya dengan jelas. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang nyata di sana. Bukan kosong, bukan datar, tapi waspada. "Kamu terlalu banyak berpikir," katanya pelan. Aku tertawa kecil, sinis. "Dan kamu terlalu banyak menyembunyikan." Sunyi lagi. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu ia berbalik, kembali duduk. Seolah pembicaraan itu tidak penting. Aku berdiri di sana, masih dengan napas berat, masih dengan pikiran yang berputar. Ia tidak menyangkal. Ia juga tidak mengakui, tapi reaksinya cukup, lebih dari cukup. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap ke arah pintu. Pikiranku penuh. Semua potongan itu mulai menyatu. Gerakan, luka, alat komunikasi, sikap. Semua itu mengarah ke satu hal. Ia terlatih. Dan bukan sekadar terlatih biasa. Tingkatnya tinggi, sangat tinggi. Setara atau bahkan di atas beberapa orang yang pernah kulihat di unitku. Aku menarik napas panjang, perlahan. Mencoba menenangkan diri. Tapi sulit. Sangat sulit. Karena sekarang, ini bukan lagi sekadar pernikahan yang dipaksakan. Ini bisa menjadi ancaman. Untukku, untuk keluargaku, untuk negara. Dan sebagai prajurit, aku tidak bisa mengabaikan itu. Aku menatap ke arah pintu sekali lagi. Di luar sana, suamiku. Atau orang asing yang menyamar sebagai suamiku. Dan aku harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, aku tidak lagi melihat Arga sebagai seseorang yang harus kuhindari. Aku mulai melihatnya sebagai sesuatu yang harus kupahami. Atau kuwaspadai. Setiap gerakannya kini terasa seperti potongan puzzle yang harus kususun. Dan aku tidak suka ketika ada sesuatu yang tidak bisa kupahami. Pagi itu terasa berbeda. Bukan karena suasana rumah, tapi karena pikiranku. Aku tidak lagi hanya bertanya-tanya. Aku mulai mencari. Dengan cara yang lebih dalam, lebih dekat, lebih berisiko. Arga sedang tidak di dalam rumah. Aku memastikan itu. Aku sudah memperhatikannya sejak subuh. Ia keluar seperti kemarin, tanpa suara, tanpa jejak yang jelas. Tapi kali ini, aku tidak mengikutinya. Aku punya rencana lain. Aku masuk ke ruang utama. Mataku menyapu setiap sudut. Sederhana. Tidak ada yang mencolok. Terlalu sederhana. Seperti tidak menyisakan jejak apapun. Dan itu justru mencurigakan. Aku berjalan ke sudut tempat ia biasa duduk. Di sana ada kain lusuh, beberapa barang kecil, dan sebuah tas. Tas itu terlihat biasa, kotor, usang, seperti milik pengemis pada umumnya. Tapi aku tahu sekarang, penampilan tidak bisa dipercaya. Aku berlutut, tanganku menyentuh tas itu. Pelan, hati-hati, aku membuka resletingnya. Suara kecil terdengar. Aku berhenti sejenak, mendengarkan. Tidak ada suara dari luar. Aku melanjutkan. Isi tas itu sederhana, pakaian kotor, kain, botol air. Tapi saat aku menyentuh bagian bawahnya, aku merasakan sesuatu yang berbeda, lebih keras. Aku mengangkat lapisan kain, dan disitulah aku menemukannya. Sebuah benda kecil, logam, dingin.
Aku mengangkatnya perlahan. Tanganku langsung membeku. Pisau lipat. Tapi bukan pisau biasa. Ini pisau taktis. Ringan, seimbang, dirancang untuk efisiensi. Aku mengenalnya. Aku pernah menggunakan yang seperti ini. Di latihan, di operasi. Ini bukan barang yang dibawa pengemis. Ini barang orang terlatih. Aku menelan ludah. Tanganku mulai sedikit gemetar. Dia benar-benar... Aku tidak melanjutkan kalimat itu. Aku tidak berani. Belum. Aku memasukkan kembali pisau itu ke tempatnya. Menutup tas. Seolah tidak pernah menyentuhnya. Tapi pikiranku tidak bisa ditutup kembali. Hari itu aku tidak keluar rumah. Aku menunggu. Aku ingin melihatnya lagi. Dengan mata yang berbeda. Dengan kesadaran yang berbeda. Sore menjelang. Langkah kaki terdengar dari luar. Arga kembali. Aku duduk di kursi. Berpura-pura tenang. Padahal seluruh tubuhku siaga. Ia masuk. Seperti biasa. Tanpa suara berlebihan. Tanpa ekspresi. Tapi sekarang, aku melihatnya berbeda. Setiap langkahnya. Setiap gerakannya. Semua terasa terkontrol. Seperti seseorang yang selalu siap. Ia melewatiku begitu saja. Menuju tempat biasa. Duduk. Diam. Aku memperhatikannya. Lebih tajam dari sebelumnya. Aku mau tanya sesuatu, kataku. Ia menoleh. Sekilas. Iya. Aku berdiri. Mendekat. Pelan. Kamu punya luka di tubuhmu? Tanyaku langsung. Ia tidak langsung menjawab. Matanya sedikit menyempit. Hanya sedikit. Tapi aku melihatnya. Luka apa? Tanyanya balik. Nada suaranya tetap datar. Tapi ada sesuatu di dalamnya. Kewaspadaan. Aku tidak mundur. Aku pernah lihat, kataku tegas. Luka di bahumu. Sunyi. Beberapa detik. Lalu ia berkata, banyak orang punya luka. Jawaban yang aman. Terlalu aman. Aku menghela napas. Bukan luka biasa, kataku pelan. Aku menatap matanya. Dalam. Luka tembak. Dan saat itulah, sesuatu berubah. Bukan di wajahnya. Tapi di suasana. Udara terasa lebih berat, lebih tegang. Ia tidak langsung menjawab, tidak bergerak, tidak berkedip. Beberapa detik berlalu, yang terasa seperti menit. Aku tidak mengalihkan pandangan. Aku menunggu. Akhirnya, ia berdiri. Perlahan. Langkahnya mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Jarak kami semakin dekat. Aku bisa merasakan napasnya. Tenang. Terlalu tenang. Kalau memang itu luka tembak, katanya pelan. Apa masalahnya? Aku terdiam. Jawaban itu bukan bantahan, bukan juga pengakuan. Tapi cukup. Cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Masalahnya, suaraku sedikit bergetar, tapi aku tetap menahan diri. Kamu bukan siapa-siapa. Ia menatapku. Menurutmu? Aku mengepalkan tangan. Emosiku mulai naik. Kamu bukan prajurit, bukan polisi, bukan siapapun yang punya akses ke hal-hal seperti itu, kataku. Ia tersenyum kecil, untuk pertama kalinya. Senyum tipis, hampir tidak terlihat, tapi cukup membuatku merinding. Kamu yakin? Katanya. Aku membeku. Kalimat itu menggantung, penuh arti, penuh kemungkinan. Aku mundur 1 langkah. Refleks. Ia tidak mengejar. Hanya berdiri di tempat. Menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aku bukan yang memegang kendali. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar. Lampu redup, pikiran penuh. Semua bukti sudah ada. Pisau, luka, gerakan, alat komunikasi. Semua mengarah ke satu kesimpulan. Arga bukan pengemis. Dan lebih dari itu, ia berbahaya. Pertanyaannya sekarang, seberapa berbahaya? Dan untuk siapa? Aku berdiri, berjalan ke arah pintu. Membukanya perlahan. Arga masih di luar, duduk, seperti biasa. Tapi sekarang, aku tidak lagi melihat pria kumal. Aku melihat seseorang yang menyembunyikan sesuatu yang besar. Aku melangkah keluar, berdiri beberapa langkah darinya.
Kalau kamu memang bukan pengemis, kataku pelan, kenapa kamu ada di sini? Ia tidak langsung menjawab, hanya menatap ke depan, beberapa detik. Lalu, ia berkata, karena aku harus, jawaban yang singkat. Tapi, penuh makna. Aku menatapnya, lebih lama. Harus, untuk apa? Ia menoleh, menatapku. Tatapannya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih serius. Untuk sesuatu yang belum waktunya kamu tahu. Jantungku seperti berhenti sesaat. Kalimat itu bukan penolakan, itu janji atau ancaman. Aku tidak tahu, dan itu yang paling menakutkan. Malam semakin larut, angin berhembus pelan, suara daun bergesek. Semua terasa biasa, tapi tidak untukku. Karena sekarang, aku hidup dengan seseorang yang bukan seperti yang terlihat. Seseorang yang menyimpan rahasia. Seseorang yang mungkin bisa menghancurkan segalanya. Atau menyelamatkannya. Aku tidak tahu. Belum. Tapi satu hal pasti, aku tidak akan berhenti. Sampai aku tahu siapa dia sebenarnya. Dan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sejak aku menemukan pisau itu, sejak aku menyebut luka tembak di tubuhnya, sejak ia tidak lagi menyangkal dengan cara yang biasa, aku tahu, aku sudah terlalu jauh dan tidak ada jalan untuk kembali. Hari itu, aku tidak lagi pura-pura, aku tidak lagi sekadar memperhatikan. Aku mulai mengincar, bukan sebagai istri, tapi sebagai prajurit. Pagi menjelang siang, Arga terlihat seperti biasa, duduk, diam, seolah tidak terjadi apa-apa di antara kami. Seolah semua ketegangan itu hanya ada di pikiranku. Tapi aku tahu, ia juga sadar. Kami sama-sama menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Arga keluar rumah, tidak seperti biasanya. Langkahnya cepat, lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Ia tidak melihat ke arahku, tidak memberi tanda apapun. Tapi aku bisa merasakannya. Ada sesuatu. Aku menunggu beberapa detik, memastikan ia benar-benar pergi. Lalu aku bergerak. Cepat, sunyi, terarah. Aku masuk ke dalam rumah. Langsung menuju sudut tempat ia biasa menyimpan barang-barangnya. Tas itu masih ada. Tapi kali ini, aku tidak mencarinya. Aku mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih penting. Dan aku menemukannya. Di bawah tikar tipis. Tersembunyi. Rapi. Seolah tidak ingin ditemukan. Sebuah laptop. Tua. Kusam. Layar sedikit retak. Jika orang lain melihatnya, mereka akan mengira itu barang rongsokan. Tapi aku tidak. Aku langsung tahu. Barang ini bukan sembarangan. Aku mengangkatnya perlahan. Ringan. Terlalu ringan untuk ukuran laptop lama. Aku membuka layarnya. Gelap. Aku menekan tombol. Tidak langsung menyala. Beberapa detik hening. Lalu, layarnya hidup. Dan saat itulah, napasku tertahan. Bukan tampilan biasa. Bukan sistem umum. Tidak ada logo. Tidak ada ikon yang kukenal. Hanya layar hitam dengan tulisan-tulisan kecil yang bergerak cepat. Baris kode. Sistem khusus. Aku pernah melihat yang seperti ini. Tidak banyak. Hanya di unit tertentu. Unit yang tidak semua orang tahu. Unit yang bahkan sering tidak diakui keberadaannya. Jantungku mulai berdetak lebih kencang. Tanganku sedikit gemetar. Ini bukan main-main. Aku duduk di lantai, mendekatkan wajah ke layar, mencoba membaca. Sebagian besar terenkripsi, simbol, kode, bahasa yang tidak umum. Tapi aku masih bisa menangkap beberapa bagian. Koordinat, nama wilayah, waktu, dan nama. Aku menyipitkan mata, mencoba fokus. Nama itu tidak asing, sangat tidak asing. Aku pernah melihatnya, di markas, di briefing, di laporan rahasia. Itu nama seseorang di dalam sistem, seseorang dengan posisi tinggi. Dadaku langsung terasa berat. Tidak mungkin, aku menggeleng pelan. Tapi mataku tidak berbohong. Nama itu jelas. Dan jika itu benar, berarti
Ini bukan sekadar penyamaran. Ini jauh lebih besar. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Dekat. Sangat dekat. Jantungku langsung melonjak. Aku menoleh ke arah pintu. Bayangan terlihat. Aku panik. Refleks. Aku langsung menutup laptop itu. Mematikan layar. Menaruhnya kembali ke tempat semula. Menutup tikar. Semua dalam hitungan detik. Aku berdiri. Mencoba menenangkan napas. Pintu terbuka. Arga masuk. Matanya langsung menatapku. Tajam. Lebih tajam dari biasanya. Seolah ia tahu. Kamu ngapain di situ? Nada suaranya tetap datar. Tapi kali ini ada tekanan. Aku menatapnya balik. Tidak mundur. Bersih-bersih, jawabku singkat. Ia tidak langsung percaya. Aku bisa melihatnya. Tatapannya menyapu ruangan. Pelan, terukur. Seperti seseorang yang sedang memastikan sesuatu. Lalu, ia berjalan ke arah tempat laptop itu disembunyikan. Langkahku langsung kaku. Ia berhenti. Menatap ke bawah. Ke arah tikar. Beberapa detik. Sunyi. Aku menahan napas. Tidak bergerak. Tidak bersuara. Lalu, ia duduk. Bukan membuka. Bukan memeriksa. Hanya duduk. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku sedikit bingung. Apakah dia tahu? Atau dia hanya pura-pura tidak tahu? Beberapa menit berlalu. Sunyi. Tegang. Aku tidak tahan. Kamu sebenarnya kerja apa? Tanyaku tiba-tiba. Ia tidak menjawab. Masih diam. Aku sudah lihat cukup banyak, lanjutku. Ia menoleh. Tatapannya dalam. Apa yang kamu lihat? Tanyanya pelan. Pertanyaan itu bukan ingin tahu. Itu menguji. Aku menelan ludah. Tapi aku tidak mundur. Cukup untuk tahu kamu bukan pengemis, jawabku. Ia tersenyum tipis lagi. Senyum yang sama. Yang membuatku tidak nyaman. Dan itu membuatmu takut? Katanya. Aku terdiam. Sejenak. Lalu aku berkata, harusnya iya. Sunyi. Angin masuk dari jendela. Membuat tirai bergerak pelan. Suasana semakin dingin. Ia berdiri. Mendekat. 1 langkah, 2 langkah. Aku tidak mundur. Kami berdiri berhadapan. Dekat. Sangat dekat. Kamu prajurit, katanya pelan. Kamu tahu, tidak semua yang terlihat itu benar. Aku menatap matanya. Dan kamu tahu, aku tidak akan diam kalau ini berbahaya, balasku. Tatapan kami bertemu. Tidak ada yang mengalah. Tidak ada yang bergerak. Beberapa detik yang terasa seperti perang tanpa suara. Apa kamu percaya aku? Tanyanya tiba-tiba. Aku terdiam. Pertanyaan itu tidak kuduga. Aku mengerutkan kening. Kenapa aku harus percaya? Tanyaku balik. Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku. Dalam. Lebih dalam dari sebelumnya. Lalu ia berkata, karena kalau kamu tidak percaya, kamu sudah melaporkanku sejak kemarin. Jantungku berhenti sesaat. Kalimat itu benar. Aku bisa melaporkannya. Aku punya akses. Aku punya jalur. Aku bisa membuatnya ditangkap, diinterogasi, dihancurkan. Tapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Aku sendiri tidak tahu. Aku mundur 1 langkah. Perlahan. Mengalihkan pandangan. Aku tidak mau mengakui itu. Belum. Jangan pikir kamu aman, kataku akhirnya. Ia mengangguk pelan. Tidak pernah. Jawaban itu jujur. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin bingung. Malam itu, aku kembali ke kamar. Menutup pintu. Duduk di tepi tempat tidur. Pikiranku kacau. Laptop itu, kode itu, nama itu. Semua itu terlalu besar untuk diabaikan. Jika benar, ini bisa menjadi kasus besar. Bahkan mungkin pengkhianatan. Aku menutup wajahku dengan tangan, menarik napas dalam-dalam. Aku harus berpikir jernih. Sebagai prajurit, bukan sebagai istri. Tapi masalahnya, aku tidak lagi tahu. Aku berdiri di posisi yang mana. Aku bangkit, berjalan ke jendela, melihat keluar. Arga masih di sana, duduk seperti biasa. Tapi sekarang, aku tahu. Di balik sosok itu,
Ada sesuatu yang jauh lebih besar, dan aku sudah terlibat di dalamnya. Beberapa menit berlalu, aku tetap berdiri di sana, menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, kalau dia bukan musuh, lalu dia siapa? Dan pertanyaan itu belum punya jawaban. Pagi itu, aku tidak lagi hanya seorang istri. Aku kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Seorang prajurit. Panggilan itu datang sebelum matahari benar-benar naik. Telepon khusus, nomor terbatas, hanya digunakan untuk keadaan tertentu. Aku langsung tahu, ini bukan tugas biasa. Kapten Dira, bersiap. Briefing 1 jam lagi. Suara di seberang singkat, tanpa basa-basi, tanpa penjelasan. Seperti biasa. Aku menutup telepon, menarik napas panjang. Sudah lama aku menunggu ini. Sebuah misi, sebuah alasan untuk keluar dari semua kekacauan ini. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya berbeda. Lebih berat, lebih tidak pasti. Aku keluar dari kamar. Arga sudah bangun, duduk di tempatnya. Seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Tapi aku tahu, semuanya sudah berubah. Aku mengambil tas kecilku, memasukkan beberapa perlengkapan. Cepat, efisien, terlatih. Aku pergi, kataku singkat. Ia menoleh. Tatapannya berbeda, lebih serius. Kemana? Tanyanya. Aku mengernyit. Bukan urusanmu. Jawaban refleks. Dingin, seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak diam. Berbahaya? Tanyanya lagi. Aku berhenti, sedikit terkejut. Ia jarang bertanya. Dan ketika ia bertanya, selalu ada alasan. Aku menatapnya. Beberapa detik. Semua misi berbahaya, jawabku. Ia tidak langsung membalas, hanya menatapku. Dalam. Lalu berkata, hati-hati. Aku membeku sesaat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa aneh keluar dari dirinya. Aku tidak menjawab. Aku langsung berbalik. Keluar dari rumah. Perjalanan menuju markas terasa lebih sunyi dari biasanya. Pikiranku tidak fokus. Bukan pada misi, tapi pada pria itu. Pada semua yang kutemukan. Laptop, kode, nama. Semua itu terus berputar di kepalaku. Aku tiba di ruang briefing. Semua anggota tim sudah ada. Wajah-wajah yang familiar. Orang-orang yang pernah bertarung bersamaku. Orang-orang yang kupikir bisa kupercaya. Komandan berdiri di depan. Tatapannya serius. Ini misi tingkat tinggi, katanya langsung. Tidak ada basa-basi. Aku duduk, fokus. Semua pikiran tentang Arga, kutahan. Untuk sementara. Target kita adalah jaringan bersenjata yang bergerak di wilayah perbatasan. Lanjutnya. Layar di depan menampilkan peta. Koordinat. Rute. Titik-titik strategis. Aku memperhatikan. Tajam. Profesional. Tapi ada satu hal yang berbeda dari misi ini, katanya. Suasana langsung berubah, lebih tegang. Diduga ada kebocoran informasi di dalam. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Kebocoran. Di dalam, artinya ada pengkhianat. Di antara kami. Aku menelan ludah. Pikiranku langsung kembali ke laptop itu. Ke nama yang kulihat. Ke semua yang tidak masuk akal. Kalian harus berhati-hati. Jangan percaya siapapun sepenuhnya. Lanjut komandan. Kalimat itu menggantung, berat, menusuk. Misi dimulai sore hari. Kami bergerak dalam tim kecil. Diam, cepat, terlatih. Hutan di wilayah perbatasan terasa sunyi. Terlalu sunyi. Aku berjalan di depan, memimpin, seperti biasa. Tapi kali ini, aku tidak hanya waspada pada musuh. Aku juga waspada pada timku sendiri. Setiap suara terasa mencurigakan. Setiap gerakan terasa diawasi. Setiap napas terasa berat. Kami mencapai titik pertama. Sesuai rencana. Tidak ada gangguan. Terlalu mulus. Dan itu tidak normal. Aku memberi isyarat berhenti. Tim langsung diam. Aku mendengarkan. Fokus. Angin. Daun. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda-tanda musuh.
Tapi instingku berteriak, ada yang salah. Kita berhenti di sini, bisikku. Beberapa anggota tim terlihat bingung. Tapi ini belum titik utama, kata salah satu dari mereka. Aku menatapnya. Tajam. Justru itu. Beberapa detik hening. Lalu semuanya terjadi. Suara tembakan dari segala arah. Cepat, bertubi-tubi. Serangan! Teriak seseorang. Kami langsung berpencar, mencari perlindungan. Aku bergerak cepat. Refleks. Tapi serangan itu terlalu tepat, terlalu terarah. Seolah mereka tahu persis posisi kami. Ini jebakan, gumamku. Dadaku langsung terasa dingin. Kebocoran itu nyata. Aku melihat sekeliling. Beberapa anggota tim sudah jatuh. Beberapa masih bertahan. Tapi posisi kami terkepung. Tarik mundur, teriakku. Tapi terlambat. Musuh sudah terlalu dekat. Seseorang menarikku dari belakang. Keras. Aku berbalik, refleks. Tapi sudah terlambat. Senjata diarahkan ke kepalaku. Jangan bergerak. Suara itu dingin, asing. Aku menegang. Napasku berat. Aku melihat sekeliling. Timku tidak lagi bersatu. Beberapa ditangkap. Beberapa tidak bergerak. Dan saat itu, aku melihat sesuatu. Seseorang dari timku berdiri bersama musuh, tanpa diikat, tanpa dilawan. Dadaku langsung runtuh. Pengkhianat. Dia ada di sini. Aku menatapnya. Tidak percaya. Kenapa? Bisikku. Ia tidak menjawab. Hanya tersenyum. Tipis. Aku ditarik. Kasar. Dibawa menjauh dari lokasi. Tanganku diikat. Mataku tetap terbuka. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan. Kami dibawa ke sebuah bangunan tua. Gelap, lembab, udara berat. Aku didorong masuk. Jatuh ke lantai. Keras. Aku menahan rasa sakit. Bangkit perlahan. Seorang pria mendekat. Wajahnya tidak jelas. Tertutup bayangan. Kamu lebih kuat dari yang kami kira, katanya. Aku tidak menjawab. Ia mendekat lagi. Lebih dekat. Kami sudah menunggu kamu. Kalimat itu membuatku membeku. Menunggu aku? Tanyaku pelan. Ia tersenyum. Ya, kamu. Jantungku berdetak cepat. Ini bukan sekadar misi. Ini perangkap untukku. Aku menarik napas, mencoba tetap tenang sebagai prajurit. Aku tidak boleh panik. Tapi di dalam, aku tahu situasinya buruk, sangat buruk. Aku diikat, duduk di kursi, lampu redup, suara langkah di luar. Orang-orang berbicara pelan. Waktu terasa lambat, sangat lambat. Aku menutup mata sejenak, mencoba berpikir, mencari jalan keluar, tapi sulit. Dan di tengah semua itu, entah kenapa, yang terlintas di pikiranku bukan timku, bukan komandan, bukan misi, tapi Arga. Aku membuka mata, kesal pada diriku sendiri. Kenapa aku memikirkan dia? Gumamku. Tapi pertanyaan itu tidak punya jawaban. Langkah kaki mendekat, pintu terbuka. Pria tadi masuk lagi, kali ini dengan sesuatu di tangannya. Pisau. Ia berdiri di depanku, menatapku. Tolong kami, atau kamu akan menyesal. Aku menatap balik, tanpa takut. Aku tidak akan mengkhianati negaraku. Ia tersenyum, dingin. Kita lihat saja. Dan saat itu, aku tahu, ini belum selesai. Ini baru awal. Waktu di ruangan itu terasa berhenti. Tidak ada jam, tidak ada cahaya matahari. Hanya lampu redup yang menggantung di atas kepalaku. Berayun pelan, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding. Aku masih terikat. Tangan di belakang kursi, kaki diikat ke bawah. Posisi yang tidak nyaman. Tapi aku tidak peduli pada rasa sakit fisik. Yang lebih menyakitkan adalah kesadaran. Aku dikhianati. Langkah kaki terdengar lagi. Pintu terbuka. Orang yang sama masuk. Kali ini tidak sendiri. Ada 2 orang lain di belakangnya. Mereka diam. Tapi tatapan mereka jelas. Aku bukan manusia bagi mereka. Aku target. Sudah siap bicara? Pria itu bertanya. Aku menatapnya.
Diam. Ia mendekat. Pisau di tangannya berkilat. Pantulan cahaya lampu mengenai ujungnya. Aku tidak mengalihkan pandangan. Aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Koordinat operasi berikutnya, katanya. Langsung ke inti. Tidak berputar. Aku tetap diam. Ia menghela napas, seolah kecewa. Lalu, tanpa peringatan, pisau itu bergerak. Cepat. Sayatan tipis di lenganku. Rasa panas langsung menjalar. Aku menggigit bibir, menahan suara. Ini baru awal, katanya. Aku menatapnya, masih diam. Di dalam, rasa sakit itu nyata, menusuk, menyebar. Tapi aku sudah dilatih untuk ini. Aku tahu cara menahan. Aku tahu cara memisahkan rasa sakit dari pikiran. Aku menarik napas. Pelan, mengatur ritme, seperti di latihan. Jawab, dan ini berhenti, katanya lagi. Aku menggeleng pelan. Ia tersenyum, dingin, lalu mengangguk ke arah dua orang di belakangnya. Mereka mendekat. Salah satu memukul perutku. Keras. Udara langsung keluar dari paru-paruku. Aku terbatuk, tapi tidak berteriak. Pukulan kedua, lebih keras. Kepalaku tertunduk, tapi aku tetap sadar. Masih mau diam? Suara itu terdengar lagi. Aku mengangkat kepala, perlahan, menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku berbicara. Tidak. Ia tertawa kecil, seolah menikmati ini. Baik. Pukulan demi pukulan datang. Teratur, terarah. Mereka tahu titik lemah. Mereka tahu cara membuatku kesakitan, tanpa langsung membunuh. Waktu berjalan. Aku tidak tahu berapa lama. Menit, jam. Semua terasa sama. Tubuhku mulai lemah. Napas berat. Darah terasa di bibir. Tapi pikiranku tetap bertahan. Aku memejamkan mata. Sebentar, mencoba menguatkan diri. Dan lagi, wajah itu muncul. Arga. Aku membuka mata cepat. Kesal. Kenapa dia lagi? Aku menggeleng pelan. Fokus. Aku harus fokus. Tapi entah kenapa, di tengah rasa sakit ini, aku justru mengingat satu hal. Tatapan Arga saat ia mengatakan, hati-hati. Aku menelan ludah. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sekarang terasa penting. Fokus, bentak salah satu dari mereka. Pukulan lagi. Aku kembali ke kenyataan. Koordinat, pria itu berkata lagi. Aku tertawa kecil. Pelan. Kalau kamu pikir aku akan bicara, suaraku serak. Kamu salah, orang. Ia mendekat. Lebih dekat. Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dan penyiksaan itu berlanjut. Air disiramkan ke wajahku. Dingin, menusuk, listrik, singkat. Tapi cukup membuat tubuhku kejang. Suara mereka, pertanyaan yang sama, berulang, tanpa henti. Dan aku tetap diam. Di dalam kepalaku, aku mulai menghitung. 1, 2, 3. Teknik. Untuk tetap sadar. Untuk tidak kehilangan diri. Tapi tubuhku mulai menyerah. Kepalaku terasa berat. Pandangan mulai kabur. Suara mereka mulai terdengar jauh. Dan di titik itu, aku sadar. Aku tidak akan bertahan lama. Bukan karena aku lemah, tapi karena tubuh punya batas. Aku menarik napas. Dalam. Jika ini air, aku harus siap. Aku menutup mata. Dan sekali lagi, yang muncul bukan medan perang, bukan keluargaku, tapi Arga. Aku menghela napas pelan, hampir seperti tertawa. Lucu. Di saat seperti ini, aku justru memikirkan pria yang tidak kupahami. Pintu terbuka lagi. Suara langkah masuk. Aku membuka mata. Perlahan, pria itu kembali. Kali ini tanpa pisau. Ia berdiri di depanku, menatapku. Kamu kuat, katanya. Aku tidak menjawab. Tapi semua orang punya batas. Ia mendekat. Dan kamu sudah dekat. Aku tersenyum tipis, walau sakit. Kamu juga. Ia mengernyit. Kenapa? Aku menatap matanya. Karena kamu masih di sini, berarti kamu belum dapat apa yang kamu mau. Sunyi. Ia tidak menjawab. Tapi aku tahu. Aku benar. Ia berbalik, memberi isyarat. Orang-orang itu berhenti. Aku terengah. Napas berat.
Tubuhku lemah, tapi pikiranku masih hidup. Bawa dia ke ruangan lain, katanya. Tanganku dilepas dari kursi, tapi tetap diikat. Aku ditarik, dipaksa berdiri. Kakiku goyah. Tapi aku tidak jatuh. Aku tidak akan jatuh. Kami berjalan keluar ruangan. Lorong gelap. Udara dingin. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku terus berjalan. Dan di tengah langkah itu, aku merasakan sesuatu. Perubahan. Udara. Suara. Ada yang berbeda. Aku tidak tahu apa, tapi instingku berkata sesuatu. Aku menoleh sedikit. Orang-orang di sekitarku masih sama, tapi di luar ada suara, samar. Seperti langkah, terukur, cepat. Aku menahan napas. Jantungku berdetak lebih cepat. Itu bukan langkah sembarangan. Itu langkah terlatih. Aku pernah mendengarnya. Berkali-kali. Di latihan. Di operasi. Dan saat itu, untuk pertama kalinya sejak aku ditangkap, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Harapan. Kecil. Sangat kecil. Tapi ada. Dan entah kenapa, tanpa sadar, aku berbisik dalam hati. Arga, langkah itu semakin jelas. Bukan hanya satu, lebih dari satu. Cepat, teratur. Seperti detak jantung yang terkoordinasi. Aku masih diseret di lorong itu. Tanganku diikat, kakiku lemah. Tapi pikiranku tiba-tiba jernih. Suara itu, aku mengenalnya. Bukan siapa, tapi jenisnya. Langkah orang yang tahu apa yang mereka lakukan. Langkah orang yang datang, bukan untuk bertanya, tapi untuk menyelesaikan. Tahan dia, salah satu penjaga berkata. Nada suaranya berubah, lebih tegang. Aku langsung tahu, mereka juga mendengar. Semua berhenti. Sunyi, beberapa detik. Lalu, suara benturan keras dari ujung lorong, pintu, atau dinding. Aku tidak tahu, tapi suara itu bukan kebetulan. Siap, teriak seseorang. Senjata diangkat. Langkah kaki berubah, lebih cepat, lebih kacau. Dan kemudian, tembakan. Bukan satu, bukan dua, tapi bertubi-tubi. Aku refleks menunduk, walau tangan terikat. Tubuhku mengikuti insting. Teriakan terdengar. Seseorang jatuh. Langkah-langkah panik memenuhi lorong. Aku didorong ke dinding, keras. Jangan bergerak, bentak penjaga di belakangku. Aku tidak bergerak, tapi mataku mencari. Di ujung lorong, bayangan muncul. Cepat, hampir tidak terlihat. 1, 2, gerakan, presisi. Seseorang jatuh, tanpa suara panjang. Yang lain mencoba membalas, tapi terlambat. Gerakan itu terlalu cepat, terlalu tepat. Aku membeku. Aku pernah melihat ini. Di latihan elit, di unit bayangan, di operasi yang tidak pernah tercatat. Ini bukan sembarang prajurit. Ini tingkat lain. Sosok itu semakin dekat. Lampu redup memantulkan bayangannya. Tubuhnya tegap, gerakannya ringan. Tapi mematikan. Satu penjaga di sampingku mencoba menembak. Sosok itu berbelok, menghindar. Dalam satu gerakan, penjaga itu jatuh. Cepat, tanpa ragu. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu siapa itu. Tapi aku tidak berani percaya. Sosok itu berhenti. Beberapa meter di depanku. Cahaya lampu akhirnya mengenai wajahnya. Dan saat itu, dunia seperti berhenti. Arga. Tapi bukan Arga yang kukenal. Tidak ada pakaian kumal. Tidak ada langkah santai. Tidak ada tatapan kosong. Yang ada di depanku adalah seseorang yang berbeda. Tatapannya tajam, dingin, terfokus, seperti predator. Ia melihatku. Sekilas. Dan dalam 1 detik itu, aku melihat sesuatu. Kekhawatiran. Hanya 1 detik. Lalu hilang. Turun, katanya singkat. Nada suaranya berubah. Lebih tegas. Lebih dalam. Bukan suara pengemis, itu suara komandan. Penjaga terakhir di belakangku mencoba melawan. Tapi Arga sudah bergerak. Cepat. Aku bahkan tidak melihat jelas. Yang kulihat hanya gerakan. Bayangan. Dan kemudian, penjaga itu jatuh. Sunyi. Hanya suara napasku. Dan napasnya. Ia mendekat.
Pisau muncul di tangannya. Dalam satu gerakan, tali di tanganku putus. Aku hampir jatuh, tapi ia menangkapku. Tangannya kuat, stabil. Aku menatapnya, dekat, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihatnya. Bukan sebagai pengemis, tapi sebagai dirinya yang sebenarnya. Bisa jalan? Tanyanya. Aku mengangguk pelan, walau tubuhku lemah. Fokus, katanya. Satu kata. Tapi cukup. Aku menarik napas, mengumpulkan sisa tenaga. Kami mulai bergerak. Cepat. Ia di depan, aku di belakang. Setiap sudut, ia cek. Setiap langkah, terukur. Seperti ia tahu tempat ini. Seperti ia sudah mempelajarinya. Tembakan terdengar lagi. Dari arah lain. Ia langsung berhenti. Memberi isyarat. Aku refleks mengikuti. Kami bersembunyi di balik dinding. 2 orang muncul di ujung lorong. Arga tidak menunggu. Ia bergerak. 2 langkah. 2 gerakan. 2 orang jatuh. Cepat. Bersih. Aku hanya bisa menatap. Ini bukan level biasa. Kami lanjut. Keluar dari bangunan. Udara malam langsung menyambut. Dingin, tapi terasa hidup. Beberapa kendaraan terlihat, terbakar. Beberapa orang tergeletak. Operasi ini bukan kecil. Arga menarikku. Kesini, kami bergerak ke arah hutan, jauh dari bangunan. Langkahku goyah, tubuhku mulai menyerah. Jangan berhenti, katanya. Aku menggigit bibir. Aku tidak akan berhenti. Beberapa menit berjalan, atau mungkin lebih. Aku tidak tahu. Akhirnya, kami berhenti. Di tempat yang lebih aman. Ia membantuku duduk. Aku terengah. Napas berat. Ia berlutut di depanku. Memeriksa lukaku. Tangannya cepat, tepat. Seperti seseorang yang terbiasa menangani situasi seperti ini. Aku menatapnya. Masih tidak percaya. Kamu, suaraku pelan. Ia tidak menjawab. Masih fokus pada lukaku. Kamu siapa sebenarnya? Lanjutku. Ia berhenti. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Menatapku. Tatapan itu berbeda lagi. Tidak sedingin tadi. Lebih manusia. Tapi tetap dalam. Sekarang bukan waktunya, katanya. Aku menggeleng. Tidak. Aku sudah terlalu jauh untuk tidak tahu. Sunyi. Angin berhembus, daun bergerak. Ia menarik napas, seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu berkata, "Aku bukan orang yang kamu pikir." Aku tertawa kecil, lemah. Itu sudah jelas. Ia tidak tersenyum, hanya menatapku. "Aku tidak pernah ingin kamu terlibat," katanya pelan. Kalimat itu menusuk. "Terlibat dalam apa?" tanyaku. Ia diam. Beberapa detik, lalu ia berkata, "Dalam ini semua." Aku mengepalkan tangan. "Semua ini apa?" Tatapannya berubah lagi, lebih serius, lebih berat. Dan saat itu, aku tahu. Jawaban yang akan datang akan mengubah segalanya. Aku masih duduk di tanah lembab itu. Tubuhku lemah. Napas belum stabil, tapi pikiranku justru semakin tajam. Karena sekarang, aku tidak lagi punya ruang untuk ragu. Semua yang kulihat, semua yang kurasakan, semua yang terjadi mengarah ke satu hal. Pria di depanku ini bukan siapa yang selama ini ia tunjukkan. Arga berdiri perlahan. Matanya menyapu sekeliling, memastikan situasi aman. Insting, kebiasaan. Semua gerakannya terlalu sempurna untuk sekadar orang biasa. Aku memperhatikannya tanpa berkedip. Aku tidak ingin melewatkan apapun lagi. "Sekarang kamu akan jelaskan semuanya," kataku pelan. Suaraku masih lemah, tapi tegas. Tidak ada ruang untuk menghindar. Ia tidak langsung menjawab. Masih berdiri, masih mengamati. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya, ia berbalik, menghadapku sepenuhnya. Tatapannya berubah. Tidak lagi seperti tadi di medan pertempuran. Tidak juga seperti saat ia menyamar. Ini lebih jujur, lebih berat. "Kamu tidak akan suka," katanya pelan. Aku tersenyum tipis, pahit. "Aku sudah tidak suka sejak hari pertama," balasku. Sunyi, angin malam berhembus pelan, daun bergesek.
Ia menarik napas dalam, seolah mengumpulkan sesuatu. Lalu, ia mulai bicara. "Aku bukan pengemis," katanya. Aku mengangguk kecil. Itu sudah jelas. Aku juga bukan orang biasa. Aku menatapnya. Dalam. "Lanjutkan." Beberapa detik hening. "Aku bekerja di unit yang tidak tercatat," katanya. Jantungku berdetak lebih cepat. Unit tidak tercatat. Aku tahu itu. Semua prajurit tahu. Tapi tidak semua pernah melihatnya. Unit bayangan. Unit yang tidak pernah diakui. Tapi selalu ada. Aku menelan ludah. "Intelijen?" tanyaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Tapi tatapannya cukup. "Lebih dalam dari itu," katanya. Dadaku terasa berat. Aku pernah mendengar tentang unit seperti itu. Dalam briefing tertentu. Dengan akses terbatas. Unit yang bergerak tanpa jejak. Tanpa identitas. Tanpa perlindungan hukum. Dan jika itu benar, kenapa kamu menyamar? Tanyaku cepat. Ia menatapku. Karena targetku tidak bisa dijangkau dengan cara biasa. Aku mengerutkan kening. "Target apa?" Ia diam sejenak. Lalu berkata, "Pengkhianat," satu kata. Tapi cukup membuat udara terasa lebih dingin. Aku langsung teringat. Laptop itu, nama itu. Jantungku berdetak lebih keras. "Di dalam," gumamku. Ia mengangguk. Pelan. "Di dalam sistem." Aku mengepalkan tangan. Semua mulai tersambung. Misi tadi, kebocoran, pengkhianat. Semua itu bukan kebetulan. "Kamu sudah tahu siapa?" tanyaku. Ia menatapku. "Sebagian." Aku menarik napas. Dan suaraku pelan, terlibat di dalamnya. Ia tidak langsung menjawab. Dan itu sudah menjadi jawaban. Aku tertawa kecil. Lemah. "Jadi, pernikahan ini..." Aku tidak melanjutkan. Aku tidak yakin aku ingin mendengar jawabannya. Tapi aku tetap bertanya. "Bagian dari misi?" Sunyi. Ia menatapku. Lama. Dan akhirnya, "Iya." Dunia seperti berhenti. Aku menunduk. Menatap tanah. Dadaku terasa kosong. Bukan marah. Bukan sedih. Kosong. Jadi semua ini pertemuan. Pernikahan. Semua yang terjadi direncanakan. Aku mengangkat kepala. "Kenapa aku?" tanyaku. Ia menarik napas. "Karena kamu dekat dengan salah satu target." Aku langsung terdiam. Target. Pikiranku langsung berlari. Komandan, rekan, orang-orang di unitku. "Siapa? Siapa?" tanyaku cepat. Ia menggeleng pelan. "Belum saatnya." Aku mengepalkan tangan. "Kamu sudah cukup memanfaatkan aku." Suaraku mulai naik. "Sekarang aku berhak tahu." Ia tidak mundur. "Dan kamu berhak hidup," katanya. Kalimat itu menghentikanku. Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Tatapannya berubah lagi. Lebih serius. Lebih gelap. "Semakin banyak kamu tahu, semakin besar risikonya." Aku tertawa kecil. Pahit. "Aku sudah disiksa. Hampir mati. Dan kamu bilang ini soal risiko." Ia tidak menjawab. Hanya menatapku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Rasa bersalah. Tipis. Tapi nyata. Aku terdiam. Semua emosi yang kutahan mulai naik. "Kamu memanfaatkan aku," kataku pelan. Ia tidak menyangkal. "Kamu menjadikan aku bagian dari permainanmu." Sunyi. Aku berdiri. Dengan sisa tenaga. Langkahku goyah. Tapi aku tetap berdiri. "Aku kehilangan timku hari ini." Suaraku bergetar. "Aku hampir mati." Ia mendekat. Tapi aku mundur. "Jangan," kataku. Ia berhenti. Beberapa detik hening. "Aku tidak ingin kamu terluka," katanya pelan. Aku tertawa kecil. Terlambat. Sunyi. Angin malam kembali berhembus. Aku menatapnya. "Jadi sekarang apa?" tanyaku. Ia menarik napas. "Kita selesaikan ini." Aku mengerutkan kening. "Bersama." Satu kata itu menggantung. Aku menatapnya. Lama. Aku ingin menolak. Aku ingin pergi. Aku ingin melaporkannya. Tapi aku tidak bergerak. Karena jauh di dalam, aku tahu. Aku sudah terlibat terlalu dalam. Dan mungkin ini satu-satunya cara. Aku menghela napas. Kalau aku ikut, ia menatapku.
Aku ingin semua kebenaran. Sunyi. Beberapa detik. Lalu ia mengangguk. Semua. Jawaban itu tegas. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku tidak melihat pengemis. Aku melihat seseorang yang berada di medan perang yang sama denganku. Berbeda cara, berbeda jalan. Tapi tujuan mungkin sama. Dan malam itu, aku tahu, hidupku tidak akan pernah kembali seperti semula. Malam itu belum selesai, bahkan belum mendekati akhir. Aku masih berdiri di hadapannya, dengan semua jawaban yang akhirnya terbuka, tapi justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Udara terasa dingin, sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah wilayah yang baru saja menjadi medan baku tembak. Aku menatap Arga, ia juga menatapku. Untuk beberapa detik, tidak ada kata, hanya dua orang, yang sama-sama sadar bahwa hidup mereka sudah berubah. Kita tidak bisa lama di sini, katanya akhirnya. Nada suaranya kembali tegas, seperti di medan tempur tadi. Aku mengangguk pelan. Naluri prajuritku langsung aktif, fokus, siaga. Kemana? Tanyaku. Tempat aman, jawabnya singkat. Aku ingin bertanya lebih banyak, tapi aku tahu, sekarang bukan waktunya. Kami mulai bergerak, masuk lebih dalam ke hutan. Langkah kami cepat. Tapi hati-hati, aku masih lemah, tubuhku belum pulih, tapi aku memaksakan diri. Aku tidak ingin menjadi beban. Arga berjalan di depan, memimpin, seperti sebelumnya. Tapi sekarang, aku tahu, ini bukan kebetulan, ini kebiasaannya. Kami berjalan cukup lama, atau mungkin hanya terasa lama, karena setiap detik terasa berat. Sampai akhirnya, ia berhenti. Di sini, katanya pelan, sebuah tempat kecil, tersembunyi di antara pepohonan. Cukup aman untuk sementara. Aku duduk. Napas berat. Tubuhku mulai gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kelelahan. Arga langsung berlutut di depanku, memeriksa lukaku lagi. Tangannya bergerak cepat, efisien. Kamu harus istirahat, katanya. Aku menggeleng. Kita belum selesai. Ia menatapku. Kamu hampir mati. Aku tersenyum tipis. Bukan pertama kali. Ia tidak membalas, tapi aku bisa melihat. Ia tidak menyukai jawaban itu. Sunyi, beberapa detik. Lalu, sesuatu berubah. Suara, sangat pelan, tapi cukup untuk membuatku menegang. Langkah, Arga langsung berdiri. Refleks, cepat. Ia menarikku sedikit ke belakang, melindungiku. Diam, bisiknya. Aku langsung patuh. Kami menunggu. Suara itu semakin jelas, lebih dari satu, banyak. Jantungku berdetak cepat. Mereka, gumamku. Arga tidak menjawab, tapi aku tahu. Ia juga mendengar. Ia mengambil posisi. Siap. Dan saat itu, aku sadar. Mereka menemukan kami. Tembakan pertama meledak. Dekat. Tanah di sampingku terpental. Turun! Teriak Arga. Aku langsung menjatuhkan diri. Insting. Kami diserang lagi. Lebih banyak. Dari berbagai arah. Kita harus pindah, kataku. Ia mengangguk. Sekarang, kami bergerak. Cepat. Aku mengikuti. Walau tubuhku protes. Tapi musuh terlalu banyak. Terlalu cepat. Ini bukan kebetulan. Ini pengejaran. Dan mereka tahu kami di sini. Ke kiri, teriak Arga. Aku berbelok. Tembakan kembali terdengar. Dekat. Sangat dekat. Aku membalas. Refleks. 1, 2. Tapi mereka tidak berhenti. Kami berlari. Lebih cepat. Hutan terasa seperti labirin. Aku hampir tersandung. Arga menarik tanganku. Menahan. Fokus, katanya. Aku mengangguk. Kami terus bergerak. Sampai akhirnya kami terjebak. Jalan buntu. Di depan, tebing kecil. Di belakang, langkah mereka. Semakin dekat, aku menoleh ke Arga. Ia sudah tahu. Tidak ada jalan mundur. Kamu turun, katanya cepat. Aku mengerutkan kening. Dan kamu? Ia tidak menjawab. Hanya menatapku. Tatapan itu berbeda.
lebih dalam. "Dira," katanya pelan. Untuk pertama kalinya, ia menyebut namaku seperti itu. Bukan datar, bukan dingin, tapi hangat. "Dengar aku," lanjutnya. Jantungku berdetak lebih cepat. "Apapun yang terjadi, kamu harus hidup." Aku membeku. Kalimat itu tidak biasa. "Jangan mulai," kataku cepat. Ia menggeleng. "Ini bukan pilihan." Langkah kaki semakin dekat. Teriakan terdengar. Mereka hampir sampai. "Arga!" Suaraku mulai bergetar. Ia menatapku. Dan saat itu, semua topengnya hilang. Tidak ada lagi pengemis. Tidak ada lagi agen. Hanya seorang pria yang terlihat takut kehilangan. "Aku awalnya hanya menjalankan misi," katanya cepat. Aku terdiam. Tapi ia menarik napas. "Aku tidak menyangka akan seperti ini." Aku menatapnya. "Seperti apa?" Ia tersenyum tipis. "Jatuh cinta." Dunia seperti berhenti. Tembakan masih terdengar. Langkah masih mendekat. Tapi aku tidak mendengar apapun. Hanya satu kalimat itu. Jatuh cinta. Aku ingin berkata sesuatu, tapi tidak sempat. Karena saat itu, tembakan meledak. Dekat. Sangat dekat. Arga langsung bergerak. Menarikku. Mendorongku ke arah tebing. "Sekarang!" teriaknya. Aku hampir jatuh. Tapi ia menahanku. "Turun!" katanya lagi. Aku menatapnya. "Tidak tanpa kamu." Ia menggeleng. "Turun!" Dan saat itu, tembakan lain terdengar. Aku melihatnya. Peluru itu mengenainya. Di bahu. Tubuhnya tersentak. Aku membeku. "Arga!" Ia menahan rasa. Sakit. Tapi tetap berdiri. Masih melindungiku. "Pergi!" teriaknya. Air mataku jatuh. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku menangis. Tapi saat itu, aku tidak bisa menahannya. "Jangan tinggal aku." Suaraku pecah. Ia tersenyum, lemah. "Aku tidak akan." Tapi aku tahu, itu tidak pasti. Langkah mereka semakin dekat. Tidak ada waktu lagi. Aku menatapnya, untuk terakhir kali. Lalu, aku turun. Tebing itu tidak tinggi, tapi cukup untuk menjauh. Aku mendarat. Tubuhku sakit. Tapi aku langsung bangkit. Menatap ke atas. Arga masih di sana. Bertarung. Sendiri. Melawan banyak orang. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan untuk diriku. Tapi untuk dia. Aku berdiri di bawah tebing itu. Napas masih terengah. Tubuhku gemetar. Bukan karena lelah. Bukan karena luka. Tapi karena satu hal, ketakutan. Di atas sana, Arga masih bertarung. Sendiri. Melawan mereka. Suara tembakan terus terdengar. Memantul di antara pepohonan. Menggetarkan dadaku setiap kali meledak. Aku menatap ke atas. Mataku mencari. Tapi hanya bayangan. Gerakan cepat. Kilatan senjata. "Arga!" bisikku pelan. Aku tidak bisa diam. Aku tidak bisa pergi. Aku adalah prajurit. Aku tidak meninggalkan rekan. Dan sekarang, entah kapan itu terjadi, dia bukan lagi orang asing bagiku. Aku mengepalkan tangan, mengabaikan rasa sakit. Lalu, aku bergerak. Aku memanjat kembali. Setiap langkah terasa berat. Tanganku licin. Tubuhku lemah. Tapi aku tidak berhenti. Aku harus kembali. Aku harus membantunya. Aku sampai di atas. Dan yang kulihat membuat dadaku terasa hancur. Arga berdiri di tengah. Dikelilingi. 3 orang di depannya. 2 di samping. Dan 1 di belakangnya. Ia masih bertahan. Masih melawan. Tapi aku bisa melihatnya. Gerakannya melambat. Darah di bahunya. Ia terluka. Parah. Tanpa berpikir, aku langsung bergerak. "Arga!" Aku menembak. 1, 2. 2 orang jatuh. Mereka terkejut. Kesempatan itu cukup. Arga langsung bergerak. Cepat. 2 orang lagi jatuh. Sisa mereka mundur. Tidak siap. Kami berdiri. Berdampingan. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai 2 orang asing. Tapi sebagai tim. Sunyi. Hanya suara napas kami.
Dan langkah mereka yang menjauh. Mereka mundur. Untuk sementara. Aku menoleh ke Arga. Ia berdiri, tapi goyah. "Duduk," kataku cepat. Ia tidak membantah. Langsung jatuh berlutut. Aku mendekat. Melihat lukanya. Darah masih keluar. Banyak. Aku merobek bagian kainku. Menekan lukanya. "Ini akan sakit," kataku. Ia tersenyum tipis. Aku sudah terbiasa. Aku menahan tangis. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin kehilangan dia. "Kenapa kamu kembali?" katanya pelan. Aku menatapnya. "Karena aku prajurit." Ia tersenyum lagi. "Bohong." Aku terdiam. Beberapa detik. Lalu aku berkata, "Karena aku tidak mau kehilangan kamu." Sunyi. Tatapan kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rahasia. Tidak ada kebohongan. Hanya dua orang yang akhirnya jujur. Ia menghela napas. "Aku tidak layak," katanya pelan. Aku menggeleng. "Jangan mulai." Ia tertawa kecil, lemah. "Aku memanfaatkan kamu." Aku menatapnya. "Iya." Ia terdiam. "Tapi kamu juga menyelamatkan aku." Ia menatapku. Lebih dari sekali. Sunyi, angin berhembus. Aku membantu dia berdiri. "Kita harus pergi," kataku. Ia mengangguk. Kami berjalan. Perlahan, keluar dari hutan. Menuju jalan. Menuju kehidupan yang berbeda. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke markas. Semua berubah. Pengkhianat itu akhirnya terungkap. Bukan orang biasa, bukan bawahan, tapi seseorang yang selama ini kami percaya. Semua bukti mengarah ke sana. Dan semua itu tidak lepas dari Arga. Ia menghilang setelah malam itu, tanpa jejak, seperti tidak pernah ada. Tapi aku tahu, ia ada. Di luar sana, melanjutkan misinya. Dan aku kembali menjadi prajurit. Seperti biasa, tapi tidak sepenuhnya sama. Karena sekarang, aku tahu. Dunia tidak hanya hitam dan putih. Tidak semua yang terlihat adalah kebenaran. Dan tidak semua kebohongan lahir dari niat buruk. Suatu malam, aku pulang. Rumah itu masih sama, sepi. Aku masuk, menutup pintu. Dan saat aku berbalik, dia ada di sana. Arga, berdiri, dengan pakaian sederhana. Tidak lagi kumal, tidak lagi menyamar. Aku membeku. "Sudah selesai?" tanyaku pelan. Ia mengangguk. "Untuk sekarang." Sunyi. Beberapa detik. Lalu, aku tersenyum. Bukan sebagai prajurit, tapi sebagai seseorang yang akhirnya memilih. "Aku tidak akan tanya siapa kamu lagi," kataku. Ia menatapku. "Kenapa?" Aku mendekat. "Karena sekarang, aku berhenti, menatap matanya. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu akan tetap di sini?" Sunyi. Ia tersenyum. Kali ini bukan tipis, tapi hangat. "Iya," satu kata, tapi cukup. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku merasa tenang. Aku tetap prajurit. Ia tetap bayangan. Tapi di antara semua itu, kami menemukan sesuatu yang tidak bisa dilatih, tidak bisa direncanakan. Cinta. Dan kali ini, aku tidak akan melarikan diri. Dan disitulah, aku akhirnya mengerti. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kadang kita dipaksa masuk ke jalan yang tidak kita pilih. Bertemu orang yang tidak kita inginkan. Dan menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Tapi justru dari situlah, Allah menunjukkan kebenaran yang tidak pernah kita duga. Aku yang dulu menolak, akhirnya memilih untuk bertahan. Aku yang dulu membenci, akhirnya belajar memahami. Dan aku yang dulu merasa hancur, justru menemukan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku. Cinta yang lahir dari ketulusan dan pengorbanan. Kalau kalian ada di posisiku, apakah kalian akan tetap bertahan atau memilih pergi? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komentar. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya,
disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.